Kita bakal membahas salah satu buku yang dicetak berulang kali dan sudah dicetak jutaan kopi di seluruh dunia. Buku yang bakal kita bahas itu adalah buku, silakan lihat sendiri, Rich Dad Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Buku ini buku awal, generasi awal dari Robert Kiyosaki. Bagian belakangnya seperti ini. Oh, ini bagian depan ya. Ya, ini bagian belakangnya ada kutipan. Rich Dad Poor Dad akan menghancurkan segala mitos. Yes, menarik kan? Anda perlu memiliki penghasilan tinggi agar bisa kaya. Wis, keren bro. Menantang keyakinan bahwa rumah Anda adalah aset. Yang kedua, menunjukkan kepada orang tua kenapa mereka tidak bisa mengandalkan sistem pendidikan untuk mengajari anak mereka tentang uang. Yang ketiga, keempat nih, mendefinisikan aset dan liabilitas secara jelas. Yang kelima, mengajari Anda apa yang harus Anda ajarkan kepada anak Anda tentang uang agar mereka memiliki masa depan keuangan yang sukses. Oke, bro, sister, alasan utama orang mengalami kesulitan keuangan adalah karena mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah tapi tidak belajar apa-apa tentang uang. Wes, ini uang mulu ya. Akibatnya orang belajar untuk bekerja demi uang tapi tidak pernah belajar untuk membuat uang bekerja bagi mereka. Jadi bro, sister, sebelum saya melihat bersama Anda tentang isi di dalamnya, saya ingin mengatakan di halaman spesifikasi buku ini sudah, ini cetakan yang ke 2016 untuk edisi di Indonesia. Edisi cetakan ke-43, cetakan ke-43 dan dicetak terakhir 2016. Ini yang di tangan saya, tapi edisi cetakan terbaru itu di 2021 itu sudah diedarkan lagi. Kemarin saya jalan-jalan ke toko, ini sudah beredar dan terjual. Ya, seperti yang saya katakan, ini jutaan kopi di Indonesia saja. Ini udah kecetakan 43. Kemudian di halaman pertama ada ini. Saya nggak tahu versi terbarunya apakah ada yang seperti ini. Itu kutipan. Rich Dad Poor Dad adalah titik awal bagi siapapun yang ingin memegang kendali masa depan keuangan mereka. Jadi setiap terus di bagian dalam juga ada kutipan dari banyak endorse dan mereka rata-rata penulis, pengusaha, dan ini diterbitkan oleh grupnya Kompas Gramedia. Halaman yang ada di saya itu halaman terakhir berapa ya? Halaman terakhir 240. Nah, ini. Kemudian saya ingin masuk ke bagian dalam, bagian daftar isi. Ini. Saya bacakan sebagian. Bagian daftar isi diantaranya ada ayah kaya dan ayah miskin. Ini pendahuluan. Bab 1 itu orang kaya tidak bekerja untuk uang. Bab 2, mengapa mengajarkan melek keuangan. Bab 3 itu uruslah bisnis Anda sendiri. Bab 4, sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Bab 5 itu orang kaya menciptakan uang. Bab 6 itu bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Bab 7 itu mengatasi berbagai hambatan. Kemudian ada bab berikutnya, bab 8 memulai, bab 9 masih ingin lagi, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, sebenarnya pada dasarnya kenapa buku ini menjadi pegangan pondasi awal bagi para pengusaha atau pebisnis atau orang yang ingin keluar dari zona yang memang mereka tidak inginkan? Karena buku ini berbicara tentang bagaimana pikiran kita bekerja dan bagaimana sistem pendidikan mempengaruhi kita dalam bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini tuh ada dua analogi yang dia pakai untuk buku ini. Ada analogi ayah miskin, itu simbol. Kemudian ada ayah kaya.
Ayah miskin ini seperti apa ya? Saya mulai dari ayah kaya deh. Ayah kaya, enggak. Kita mulai dari ayah miskin saja. Jadi ayah miskin ini di sini dianalogikan bagaimana sistem orang tua mendidik anaknya untuk hidup dan terbebas dari kehidupan yang menurut mereka anggap benar. Misalnya seperti ini. Kita tidak memungkiri para orang tua kita selalu berkata, kamu sekolah yang tinggi, kemudian kalau di sekolah itu dapat juara 1, juara 2, juara 3, terus SMA juga sama, terus masuk ke perguruan tinggi berkelas. Setelah masuk ke perguruan tinggi berkelas, kemudian nanti silakan bekerja di perusahaan-perusahaan yang gajinya besar. Ini pendidikan ayah miskin menurut Robert T. Kiyosaki. Sepertinya kesannya sangat positif ya, dapat juara, kemudian masuk ke perguruan tinggi, IP-nya di atas 3,7, terus bekerja dengan gaji yang besar, lalu merasa aman sebagai sebuah pekerjaan yang menghasilkan finansial cukup. Itu selama ini kita anggap benar dan kita menyetujui opini hal itu, tapi kita nggak sadar bahwa kebanyakan dari apa yang dibangun dari proses itu kita dibentuk untuk melakukan sesuatu seolah-olah semuanya demi uang, seolah-olah hidup ini hanya bakal selesai kalau punya gaji besar, kemudian punya uang cukup, kemudian bekerja di perusahaan yang walaupun nggak kita senangi, seperti itu. Berbeda dengan ayah miskin. Ayah miskin menurut Robert dalam buku ini ada selalu sebuah analogi bagaimana konsep pendidikan yang diajarkan oleh orang tua. Orang tua itu memang mengarahkan si anak itu bebas secara finansial itu berdasarkan apa yang dia senangi, passion berdasarkan apa yang dia sukai. Ini yang ingin disampaikan salah satunya ya. Punya dua ayah memberi saya pilihan untuk mengontraskan dua sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Ini pembuka nih di pendahuluan di halaman 1. Saya mempunyai dua ayah, yang satu kaya dan satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dan pandai, dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia lalu melanjutkan studi ke Stanford University of Chicago. Dia lalu melanjutkan studi ke Northwestern University, semuanya dengan beasiswa penuh. Keduanya pria kuat, karismatik dan berpengaruh. Ini menurut kata si Robert. Nah, sebenarnya saya ingin menguliti lebih jauh, lebih dalam, tapi saya tidak ingin terlalu menguliti lebih detail, hanya sebagai memberikan gambaran secara sederhana. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka. Ini salah satu yang menjadi bahasan dari bukunya Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Salah satu bahasan dia, kebanyakan orang miskin dan orang kelas menengah atau orang kaya, prakaya ya, belum orang kaya, itu menghabiskan waktunya itu demi mendapatkan uang. Makanya dia bekerja dari pagi sampai malam bekerja lagi, kemudian kejar tayang di sini, di situ, dan aktivitas untuk keluarga tertinggal. Dia menghabiskan banyak waktu hanya untuk mendapatkan tambahan biaya ini, biaya itu, gaji ini, gaji itu. Sementara orang kaya benaran itu menurut si Robert, dia membuat memang uang itu bekerja untuk mereka. Ini maksudnya gimana? Agak sedikit bingung menjawabnya ya. Bagaimana caranya mendefinisikan bekerja untuk mereka? Berat ya. Ya, bisakah ayah memberitahu cara menjadi orang kaya? Ayah meletakkan koran malam. Mengapa kau ingin kaya, nak? Karena hari ini Ibu Jimmy datang ke sekolah dengan mengendarai Cadillac baru, dan mereka akan pergi ke villa mereka
Dan di pantai pada akhir pekan, Jimmy mengajak 3 temannya, tapi aku dan Mike tidak diajak. Mereka berkata kami tidak diajak karena kami miskin. Mereka berkata begitu. Tanya ayah yang saya tak percaya. Ya, mereka berkata begitu, jawab saya dengan perasaan terluka. Ayah saya mengeleng-elengkan kepala, membetulkan kacamatanya dan melanjutkan membaca koran. Saya berdiri menantikan jawabannya. Kala itu tahun 1959, saya berumur 9 tahun. Nah, bla 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 bla. Lalu kelanjutannya, begini nak, katanya perlahan. Kalau kau ingin kaya, kau harus belajar mencetak uang. Bagaimana aku bisa mencetak uang? Ya, gunakan otakmu. Nah, ini ada kejadian menarik. Jadi si Robert bertanya ke ayah kayahnya, ayah angkatnya sebenarnya. Pekerjaan ayah kayahnya ini adalah pedagang, pengusaha. Dia mempunyai karyawan. Dia buka toko yang cikal bakal dari 7-Eleven yang sekarang itu. Dia bilang, kalau kamu ingin menjadi orang kaya, kamu harus mencetak uang. Nah, mulailah dari proses di sini nih, tetap tahap awalnya pada umur 9 tahun.